Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kenapa mic-nya nih? Tes satu dicoba. Baik, alhamdulillah di malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Masih membahas tafsir dari surah Al-Qiyamah. Dan kita sudah masuki ayat ke-26 dari surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali jangan begitu, karena apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkannya, maka dia pun sangat yakin bahwa saat itu akan terjadi perpisahannya dengan dunia. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanannya kepada Rabbnya. Pada hari itu manusia akan kembali. Ayat ini menjelaskan tentang bagian daripada keimanan kita kepada hari kiamat. Karena sering saya ulang-ulang bahwa beriman dengan hari kiamat itu menyangkut tentang 5 perkara. Pertama, beriman bahwa setiap manusia pasti mengalami kematian. Yang kedua, beriman bahwa setelah kematian ada alam barzakh dengan peristiwanya dari fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Ketiga, setelah kiamat terjadi hari kebangkitan dan kita harus beriman bahwa kita akan dibangkitkan. Keempat, setelah dibangkitkan ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Dan yang terakhir, setelah adanya hari perhitungan atau hisab, ada namanya al-jaza, balasan. Dan balasan ini mungkin sorga, mungkin neraka. Lah, salah satu keimanan kepada hari akhir itu atau hari kiamat adalah beriman dengan kematian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kematian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali jangan seperti itu. Sebab apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Kita tahu bahwa proses tercabutnya nyawa manusia itu diawali dari ruh yang ada di jasad kita ditarik perlahan sampai di kerongkongan. Berawal dari jari jemari kaki dan tangan, kemudian naik sampailah di kerongkongan manusia.
Karena kita tahu bahawa ruh itu apabila keluar dari jasad manusia, keluar lewat mulut kita. Ruh itu keluar dari mulut kita. Dan apabila ruh keluar dari mulut kita, maka pandangan pasti akan mengikutinya. Disitulah Nabi SAW mengatakan, idza qubidatir ruhu tabi'ahul basar. Apabila ruh dicabut, maka pandangan akan mengikutinya. Makanya disunnahkan setiap orang yang meninggal dan matanya melotot untuk ditutup supaya tidak menakutkan. Lah ketika ruh berada di tenggorokan, disinilah tugas malakul maut untuk mencabutnya. Adapun yang mendorong ruh itu sampai ke tenggorokan, itu adalah para pembantu malakul maut yang disebut dengan rusulul maut, rasul-rasul kematian. Tapi saat kemudian ruh sudah di kerongkongan, itulah tugas malakul maut. Dan kalau sudah malakul maut yang bertugas, tidak ada yang selamat dari kematian. Kalau malakul maut sudah mengambil alih tugas, maka siapapun yang mati pasti mati. Karena memang tugas malakul maut mencabut nyawa. Dan nyawa yang sudah sampai di tenggorokan tidak mungkin diselamatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Siapa yang bisa meruqyah dia, mengobati dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Tidak ada yang sanggup. Karena malakul maut itu malaikat terkuat yang ada di alam semesta. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ayat ini semakna dengan surah Al-Waqiah ayat 83, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu mampu melihat, dan kami telah dekat kepadanya daripada dirimu, tapi kamu tidak mampu melihatnya? Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu memang orang-orang yang benar? Artinya di sini bahwa apabila ruh sudah sampai di kerongkongan itu tidak bisa lagi dikembalikan. Makanya detik-detik seperti inilah tobat seorang manusia dipertaruhkan. Di mana ketika ruh belum sampai di tenggorokan setiap manusia adalah kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, artinya sudah pasti mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat seseorang. Dari sini Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa sampai di tenggorokannya. Sebab kalau seandainya nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka tidak ada faedahnya. Lihat Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun, kemudian nyawanya sampai di tenggorokan, Fir'aun sempat bertobat dan mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan kecuali yang telah beriman dengannya Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak tobatnya dan mengatakan, al-an wa qad asaita qablu. Sekarang kau baru bertobat wahai Fir'aun, sebelum ini kemana kamu?
Lah kalimat al-an wa qad asaita qablu. Sekarang kau mau bertobat setelah kau banyak bermaksiat sebelumnya. Seolah-olah Allah ingin katakan tobatmu ditolak, tidak akan diterima. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 18, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima." Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal seseorang di antara mereka, barulah mereka mengatakan, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Bukan itu tobat, kata Allah. Tobat tidak seperti itu. Tobat bukan ketika ruh berada di tenggorokan, itu percuma saja. Makanya tobatnya Fir'aun pun ditolak, tidak diterima, karena mustahil orang ini akan hidup kembali, dan itu sudah akhir daripada pertobatannya. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, tidak ada lagi waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai di kerongkongan, maka dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkannya? Ini namanya istifham ingkari, pertanyaan ingkar yang tidak perlu jawaban, karena semua orang tahu jawabannya, mustahil. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dhanna annahu al-firaq. Ketika ruh berada di tenggorokan, maka dia sangat yakin dia akan meninggalkan semuanya. Dia akan terbayang rumah yang selama ini tempatinya, pasti ditinggalkannya. Kendaraan mewahnya yang selama ini dinaikinya, pasti ditinggalkannya. Tanah luasnya, uangnya, pekerjaannya, jabatannya, harta bendanya, dia yakin pasti akan ditinggalkannya. Disinilah terjadi penyesalan orang-orang yang meninggal dunia, sampai mengatakan, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, tidak bisa. Kenapa? Karena antara dia setelah ini akan ada barzah, dinding pemisah antara alam dia dengan alam dunia. Dan di sini Allah mengatakan wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin dia akan berpisah dengan hartanya. Disitulah ada dua kondisi manusia. Pertama, manusia yang merindukan rumahnya di sorga. Yang kedua, manusia yang merindukan rumahnya di dunia. Inilah yang menentukan antara cinta dan benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta ingin berjumpa dengan dia. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Itulah saat-saat ada pilihan di sini. Kalau saat di dunia dia menginvestasikan seluruh harta, waktu, tenaga, daya upayanya untuk membangun rumahnya kelak di sorga, membangun taman-taman sorga, membangun sungai-sungai sorga, membangun istana di sorga, maka saat detik-detik seperti ini dia sangat merindukan dengan rumahnya yang di sorga, dan ia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak pernah menginvestasikan kehidupannya untuk akhiratnya, dia habiskan seluruh daya upaya, kemampuan, harta bendanya untuk dunianya saja. Dia punya uang hanya untuk membangun rumahnya di dunia, mengembangkan bisnisnya di dunia, meninggikan pangkat jabatannya di dunia, tidak ada secuil pun untuk akhiratnya.
disinilah terjadi kebencian berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia akan berpisah dengan rumah megahnya, kendaraan mewahnya, tanah luasnya, uangnya yang banyak, jabatan dan pangkatnya. Maka dia benci berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Wa dhanna annahul firaq. Dia pun yakin bahwa waktu itu pasti dia akan berpisah dengan dunianya. Kemudian Allah mengatakan wal tafatis saqu bis-saq, dan bertautlah betis kiri dan betis kanannya. Ada 3 penafsiran para ulama. Apa maksudnya bertautan antar betis kiri dan kanan di sini? Penafsiran yang pertama bahwa saat orang meninggal dunia itu, ruh dicabut mulai dari kakinya dulu. Jadi ruh itu dicabut dari kakinya dulu, dari ujung jemari kakinya dulu, ditarik sampai ke atas, kemudian berkumpul di tenggorokan. Lah saat ruh itu kemudian berjalan sampai ke betisnya, kemudian naik ke lututnya, kemudian semua kakinya, disitulah terjadi mati rasa. Kaki tidak bisa lagi digerakkan karena kematiannya sudah dekat, sehingga tidak ada kesempatan untuk lari ke masjid, tidak ada kesempatan untuk lari mengambil mushaf dan membacanya, tidak ada kesempatan untuk mengambil hartanya kemudian mensedekahkannya, tidak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Kenapa? Karena kakinya langsung mati. Tidak ada kesempatan untuk beramal saleh. Apakah menunggu kaki kita tidak bisa berjalan karena ruh diangkat, baru kemudian terpikir akan beramal? Wal tafatis saqu bis-saq. Ingat, nanti saat kematian itu akan bertautan antara betis kiri dan betis kanan, supaya dia tidak bisa lari. Makanya ruhnya dimatikan dulu dari kedua kakinya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya bertautan betis kiri dan kanan, ya maksudnya saat dikafani. Ya, saat dikafani maka disilangkan antara betis kiri dan kanan, digulung seperti bayi yang digulung oleh kain. Ya. Ada juga yang mengatakan maksudnya faltafatis saqu bis-saq, ini ketemunya perkara besar dengan perkara besar. Perkara besar tentu adalah dunia, dan perkara besar adalah akhirat yang kedua. Artinya dia akan meninggalkan dunia dan menghadap akhiratnya. Dan ini perkara besar bagi manusia. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Makanya Allah mengatakan ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Rabbmu pada hari itu manusia akan digiring. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Renungan kematian. Kematian ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah hakikat yang tidak bisa dihindari setiap manusia. Siapa yang mengingkari adanya kematian? Tidak ada. Ada 2 kiamat di dunia ini. Pertama kiamat kecil, yaitu kematian. Yang kedua kiamat besar, maksudnya kehancuran alam semesta total. Mana yang lebih pasti di antara keduanya? Yang lebih pasti di antara keduanya adalah kematian, walaupun dua-duanya sebuah kepastian. Karena kiamat besar itu perlu proses, dengan munculnya tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar, entah kapan terjadinya. Tidak ada yang tahu waktunya. Bahkan seorang nabi saja tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, dia mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Artinya dia dan Jibril sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tapi kalau kiamat kecil yang disebut kematian, sebagaimana Rasul mengatakan idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Kalau seandainya meninggal salah seorang di antara kalian, tegaklah kiamat padanya. Itu sebuah kepastian. Kenapa?
Karena setiap hari kita melihat adanya orang mati. Bahkan kita juga yang mengurus orang mati, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, sampai kita menguburkannya. Bahkan bukan hanya sekadar itu saja. Ada orang yang sehari-hari nampak sehat badannya. Di satu sisi kita juga melihat ada orang yang sakit badannya. Rupanya orang yang sehat badan lebih dulu mati dibandingkan yang sakit badan. Bahkan boleh jadi mungkin kita pernah punya kawan, baru kemarinlah mungkin dia bicara dengan kita, ngobrol dengan kita, ngopi dengan kita, makan kacang dengan kita. Boleh jadi bersendau gurau dengan kita. Tiba-tiba hari ini kita mendengar bahwa dia meninggal dunia. Siapa yang tahu kematian itu datangnya kapan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Dengan cara apapun kalau waktunya dia mati, pasti mati. Adapun sebab kematian itu banyak. Makanya kenapa kita dilarang mengatakan andai kata dalam sebuah kecelakaan atau musibah atau kematian. Jangan pernah mengatakan andai kata. Bila mana seandainya, coba seandainya saya tidak menyetujui dokter mengoperasi, tentu masih bisa diselamatkan, masih bisa hidup. Tidak bisa kalimat ini diucapkan. Atau coba anak itu menurut kata saya jangan pergi naik motor, makanya ketabrak kemudian mati. Kematian itu satu, tercabutnya ruh dalam badan. Adapun sebab itu banyak. Banyak ke orang yang sedang tidur tahu-tahu mati tanpa kecelakaan. Memang waktunya sudah saatnya dia harus mati. Kenapa membicarakan sebab? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas bahwa kematian itu terkadang datangnya tiba-tiba. Tidak tahu kapan, tidak tahu di mana, bagaimana akhir ajalnya. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu jiwa itu di negeri mana dia akan mati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang jelas bahwa seorang mukmin kalau sudah tahu bahwa kematian itu pasti terjadi, maka sudah selayaknya seorang mukmin itu harus memperbanyak ingat akan kematian. Rasul sampai mengatakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzatil maut. Perbanyak oleh kalian yang akan membinasakan kehancuran nikmat kalian adalah kematian. Karena mati itu menghancurkan segala nikmat kita, ikhwan. Sekaya apapun kalau dia mati tidak akan menikmati kekayaannya. Sesehat apapun kalau dia mati tidak mungkin menikmati kesehatannya. Setinggi apapun jabatannya kalau mati tidak mungkin lagi dia menikmati jabatannya. Karena kematian itu penghancur kenikmatan. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tadhkirah ketika memberikan catatan kepada hadis aktsiru min dzikri hadzimil ladzat al-maut. Perbanyak oleh kalian ingat akan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan alias kematian. Beliau mengatakan bahwa mengingat mati itu bisa menekan kita dari melakukan kemaksiatan. Bahkan bisa melembutkan hati yang keras. Bahkan bisa menghilangkan kesenangan-kesenangan yang melampau soal dunia. Bahkan bisa meringankan musibah-musibah yang selama ini dia derita. Jadi 4 manfaat kata Imam Al-Qurtubi orang yang ingat mati itu. Pertama, bisa menekan maksiat. Kalau orang ingat mati akan ditekan hawa nafsunya. Jangan sampai berzina, jangan sampai judi, jangan sampai mabuk, jangan sampai riba, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Karena ingat mati, takut kalau seandainya dosa ini memperberat hukumannya setelah kematiannya. Yang kedua, melembutkan hati. Ingat mati itu bisa melembutkan hati. Karena terkadang orang ingat mati itu bisa melelehkan kedua air matanya. Bisa melembutkan hati.
sesombong apapun, kalau ingat mati itu, pasti dia akan lembut hatinya. Lihat Fir'aun yang sombongnya, na'udzubillah, mati dia. Lihat Namrud, mati dia. Qarun, mati dia. Lalu apa yang disombongkan? Orang-orang sombong juga mati. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Qurtubi, menekan terlampau bahagia dengan dunia sehingga lupa segalanya. Karena orang kalau sudah tercengkram dengan dunia, banyak hartanya, dia bersenang-senang dengan dunianya. Tapi dengan mengingat kematian, tertekanlah kebahagiaan itu. Bahwa kebahagiaan dunia itu tidak selamanya. Sepanjang-panjangnya usia manusia, ada batas waktu matinya. Dan yang terakhir, bisa meringankan musibah yang dideritanya. Betapa banyak orang-orang yang sudah sakitnya luar biasa, dokter pun angkat tangan mengobatinya. Penyakitnya sudah luar biasa, tidak bisa ditangani rumah sakit manapun. Sudah lama menderita, akhirnya datang ajalnya. Berarti hilanglah musibah dunia. Tapi masalahnya, dia akan menghadapi musibah yang jauh lebih besar kalau dia tidak beriman. Bahkan juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam penukilannya kepada perkataan Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa orang yang mengingat atau banyak mengingat kematian itu, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Dan orang yang melupakan adanya kematian akan dihinakan dengan 3 perkara. Orang yang mengingat dengan kematian dimuliakan 3 perkara, dan orang yang melupakannya akan dihinakan dengan 3 perkara. Adapun orang yang ingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Orang yang ingat mati pasti segera tobat. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Orang yang ingat mati pasti qanaah hatinya. Dia akan redha dengan pemberian dunia. Toh juga ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat di sorga. Kenapa mikir terus dunia? Wa nasyatul ibadah. Dan yang ketiga, pasti akan rajin ibadahnya, karena dia tahu akan mati. Dia harus banyak bekal untuk menghadapi kematiannya. Tapi orang yang melupakan kematian juga akan dihinakan dengan 3 perkara. Pertama, taswifut taubah. Maka dia akan menunda-nunda taubatnya. Kapan lo taubat? Nanti. Kapan taubat? Nantilah. Habis umrah, habis haji, tunggu usia saya 40, tunggu 50, tunggu 80, sampai mati tak taubat-taubat. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Dia tidak redha dengan pemberian Allah. Seolah-olah dunia itu adalah puncak dari kehidupannya. Seolah-olah tidak ada kehidupan setelah kematiannya. Seolah-olah itulah puncak diciptakannya. Tidak redha. Dia harus kaya. Kalau sedikit hartanya dia tidak akan ikhlas. Dan tentunya at-takassul fil ibadah. Orang yang tidak ingat mati itu malas ibadahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, padahal kehidupan yang kita jalani ini hanyalah nafas yang berbilang saja. Ada waktu selesainya. Nafas yang kita keluarkan, oksigen yang kita keluarkan itu hanya nafas yang berbilang. Pasti ada ujung bilangannya. Dan tempat yang kita huni di bumi ini hanya tempat yang terbatas, tidak selama-lamanya. Bahkan ajal yang sudah ditentukan juga sudah diketahui waktunya. Dan rizki yang Allah bagi-bagikan kepada kita pun ada batas waktu habisnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mewafatkan seorang hamba sampai disempurnakan rizkinya dulu. Tapi kalau ajalnya datang, berarti sempurnalah rizki dia di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitabin. Dalam surah Fatir ayat 11. Tidaklah dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umur seseorang kecuali sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Panjang pendeknya umur itu sudah ditetapkan. Makanya kalau kita tahu bahwa panjang umur atau pendek umur itu sudah ditetapkan, sehingga kita tidak bisa membayangkan terlampau panjang angan-angan. Siapa tahu takdir kita ini pendek umur,
Atau siapa tahu takdir kita ini panjang umur, kita kan hanya berharap panjang umur saja. Betapa banyak orang-orang yang kemudian panjang umur, berangan-angan ingin 100 tahun, besoknya dia mati. Betapa banyak orang-orang yang mengira besok pasti mati karena penyakitnya sudah terlampau parah, tahu-tahu tak mati-mati, malah sembuh pula dia. Masalahnya kematian ini bukan untuk beristirahat. Makanya seorang penyair mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan kull hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da dza an kulli syai'in. Seorang penyair mengatakan, ada yang mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i, kalau seandainya kematian itu, kalau seandainya apabila kita diwafatkan atau dimatikan, selepas itu kita dibiarkan begitu saja, tidak diproses dalam kuburan, tentu kematian ini adalah istirahat untuk setiap orang yang pernah hidup di permukaan bumi. Kalau seandainya setelah kematian tidak diproses apapun, ya sudah mati begitu saja, maka tentu ini adalah istirahat bagi setiap orang yang sudah lelah letih berjalan di dunia. Dengan kematiannya selesai. Tapi masalahnya, apabila kita meninggal ini, tiba-tiba kita dibangkitkan dan Allah bertanya tentang segala sesuatu. Berarti kematian ini bukan masalah biasa. Ini masalah yang mengkhawatirkan setiap manusia. Tapi yang jelas bahwa hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita karena waktu juga. Pertama, tahdzibun nafsi. Tahdzibun nafsi, supaya membersihkan jiwa. Karena kalau kita ingat mati itu, minimalnya kita menghilangkan kesombongan. Setingkat Fir'aun saja mati, maka setingkat Anda pula tak mati. Setingkat Namrud saja bisa mati, malah Anda pula menganggap tidak mati. Dan itu bisa membersihkan hati dari kesombongan. Yang kedua, ta'jilut taubah wa qana'atul qalbi. Kalau ingat mati pasti ingin cepat taubat, dan dia redha sedikit banyak pemberian Allah di dunia. Toh juga ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenapa mengejar dunia payah-payah sementara lautan yang tanpa bertepi kemudian ditinggalkannya? Bukankah Rasul mengatakan bahwa dunia itu seperti tetesan di ujung jarum, sementara akhirat itu laut yang terbentang? Ada orang yang salah mengejar satu tetes di ujung jarum dan meninggalkan air lautan. Di mana akalnya? Ya. Kemudian yang ketiga, terkadang kematian itu al-ibtila wal ikhtibar. Dia adalah sebuah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan adanya hidup dan mati. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalannya? Kalau seandainya tidak mati, macam mana orang baik akan dibalas, orang jahat akan diazab? Harus ada balasan. Bagi orang yang berbuat baik harus ada pahala dan balasan yang baik. Bagi orang yang berbuat jahat harus ada hukuman dan siksaan. Kalau tidak ada kematian, macam mana keadilan akan ditetapkan? Makanya kematian itu sebuah ujian. Ya. Kemudian juga yang keempat, ifsahut tariq lil ajal. Dengan adanya kematian ini juga memberikan kesempatan generasi berikutnya untuk menjadi khalifah setelah kita. Bukankah manusia itu adalah makhluk yang disebut khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi. Ketika generasi satu meninggal, datang generasi berikutnya yang akan meneruskan generasi setelahnya. Dan begitu terusnya. Datang lagi generasi sampai hari ini. Sudah berapa generasi dari zaman Adam tuh? Anda bisa bayangkan kalau dari zaman Adam sampai hari ini tidak ada orang mati. Mungkin kita tidak pernah ngaji di tempat ini. Mungkin kita tidak punya tempat di bumi ini. Jangan-jangan terselip di hutan-hutan sana. Mungkin tempat ini dihuni kaum Ad, kaum Samud, kaum Saleh. Kalau mereka tidak mati, maka ini juga untuk warisan generasi setelahnya. Ya. Kemudian juga yang kelima, bahwa kematian itu ar-rahatu min masaibid dunya. Dia istirahat bagi musibah-musibah dunia. Tentu bagi orang yang beriman, kematian itu rahah, istirahat. Tapi bagi orang kafir tentu sebaliknya, azab. Dan yang terakhir tentunya kematian ini supaya
seorang hamba mengetahui lemahnya seorang hamba di hadapan Rabbnya. Karena kematian itu ada di tangan Allah. Allah bisa saja mencabut nyawa seseorang dan bisa juga menghidupkan nyawa seseorang. Artinya kita tidak punya pilihan. Kita ini makhluk yang lemah. Di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat. Maka jadikan sandaran zat yang maha kuat, jangan mencari sandaran kepada zat yang lemah. Wallahu alam. Tadi sudah ada instruksi di mukaddimah karena ada acara, maka kajian sampai di pukul 9. Tidak ada terjawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.